Tante Peres, Ratu Drama Kampung Mawar. Di Kampung Mawar ada satu orang yang terkenal bukan karena kaya, bukan karena cantik, tapi karena mulutnya lebih cepat dari wifi. Namanya Tante Peres. Kenapa dipanggil Tante Peres? Karena kalau dia cerita, 100% dramatis, 60% bumbu, 30% tambahan efek suara, sisanya, ya terserah dia. Suatu pagi di warung Bu Rini, Tante Peres datang dengan wajah panik. Rini! Rini! Bahaya ini, kata Tante Peres sambil ngos-ngosan. Bu Rini langsung kaget. Kenapa, Tan? Ada apa? Tante Peres bisik-bisik dramatis. Semalam, di gang kita, ada makhluk aneh. Semua ibu-ibu yang lagi beli sayur langsung merapat. Makhluk apa, Tan? Tanya Bu Rini. Tante Peres menatap serius. Badannya besar, matanya tajam, jalannya pelan, menyeramkan. Semua langsung merinding. Apaan, Tan? Tante Peres jawab pelan. Kucing Pak RT. Semua langsung bengong. Lah itu MAH kucing biasa. Tante Peres santai minum teh. Iya sih, tapi pas malam kan dramatis. Tante Peres ini juga raja gosip level internasional. Suatu hari dia lihat tetangganya, Pak Budi, beli 3 galon air. Langsung Tante Peres lari ke warung. Tahu gak? Pak Budi beli 3 galon. Bu Rini bingung. Ya terus? Tante Peres bisik. Jangan-jangan dia mau buka pabrik air minum. Sore harinya gosipnya sudah naik level. Versi Tante Peres. Pak Budi lagi investasi bisnis air mineral ekspor. Padahal kenyataannya, istri Pak Budi cuma bilang, Mas, galon habis semua. Yang paling heboh adalah drama sandal hilang. Suatu hari Tante Peres teriak di depan rumah. Sandal aku hilang. Satu kampung keluar. Pak RT datang. Tenang Bu Peres, kita cari pelan-pelan. Tante Peres sudah seperti korban kriminal. Sandal itu mahal. Beli di pasar diskon. Semua orang mulai nyari sandal. Di bawah kursi. Di depan rumah. Di warung. Setengah jam kemudian, anak kecil lewat. Tan, itu sandal tante dipakai. Semua orang lihat. Ternyata, sandalnya dipakai Tante Peres sendiri. Kanan kiri lengkap. Tante Peres langsung ngomong cepat. Oh iya ya. Akhirnya Tante Peres membuat rencana besar. Dia ingin membuktikan bahwa dia tetap ratu gosip. Suatu sore dia datang ke warung dengan wajah super serius. Ini rahasia besar, jangan sampai keluar kampung. Semua langsung mendekat. Tante Lilis juga penasaran. Tante Peres berbisik. Pak Budi mau beli mobil baru. Ibu-ibu langsung heboh. Serius? Tante Peres mengangguk yakin. Mobil mahal. Tante Lilis diam sebentar. Lalu bertanya pelan. Mobil apa? Tante Peres berpikir cepat. Mobil warna hitam. Semua makin heboh. Tapi tiba-tiba Pak Budi lewat. Tante Lilis langsung tanya. Pak Budi? Katanya mau beli mobil. Pak Budi bingung. Mobil apa? Semua menunjuk Tante Peres. Pak Budi garuk kepala. Oh, iya. Warung langsung heboh. Tante Peres tersenyum kemenangan. Tuh kan? Pak Budi lanjut bicara. Mobil mainan buat anak saya. Warung langsung sunyi. Lalu, meledak tertawa. Tante Peres langsung pura-pura minum teh.
Sejak saat itu, persaingan gosip antara Tante Peres dan Tante Lilis makin panas. Sampai suatu hari Pak RT mengadakan rapat warga. Pak RT berkata serius, "Mulai sekarang, berita di kampung harus jelas sumbernya." Semua setuju. Pak RT lanjut, "Kalau tidak jelas, jangan disebar." Semua melihat ke arah Tante Peres dan Tante Lilis. Kedua tante itu saling lihat. Lalu, mereka tertawa. Karena mereka sadar satu hal. Tanpa gosip, warung Burini bakal sepi. Akhir cerita. Sekarang kampung Mawar punya 2 ratu gosip. Tante Peres spesialis drama berlebihan. Tante Lilis spesialis balikin gosip jadi lucu. Pak RT cuma bisa menghela napas. Ya sudahlah. Asal jangan sampai kucing jadi makhluk misterius lagi. Tiba-tiba dari ujung gang terdengar teriakan Tante Peres. "Warga AA! Ada yang jatuh!" Semua panik. Tante Lilis tanya, "Apa lagi?" Tante Peres menunjuk tanah. "Gorengan aku." Sejak kejadian perang gosip di warung Burini, sekarang kampung Mawar punya 2 tokoh besar. Tante Peres, ratu drama. Tante Lilis, ratu logika tapi tetap gosip. Warga sebenarnya sudah cukup pusing. Tapi masalah baru muncul suatu pagi. Pagi itu Pak RT berlari ke warung. "Warga, ada masalah." Semua langsung panik. Tante Peres berdiri duluan. "Apa Pak RT?" Pak RT berkata serius. "Helm saya hilang." Warung langsung sunyi. Helm Pak RT terkenal mahal. Tante Peres langsung semangat. "Ini pasti kasus kriminal." Tante Lilis mengangkat alis. "Kriminal apa Tan? Mungkin lupa taruh." Tante Peres menunjuk udara seperti detektif film. "Tidak. Ini pekerjaan pencuri profesional." Akhirnya, tanpa diminta, Tante Peres mendeklarasikan diri. "Saya mulai hari ini jadi detektif kampung." Tante Lilis tidak mau kalah. "Kalau begitu, saya wakil detektifnya." Pak RT langsung pegang kepala. Ini malah tambah masalah. Penyelidikan dimulai. Tante Peres membawa buku catatan kecil. Dia mendatangi saksi pertama. "Pak Budi." "Pak Budi, semalam jam berapa tidur?" Pak Budi bingung. "Jam 10. Tante Peres menulis. Mencurigakan." Pak Budi kaget. "Loh kenapa?" Tante Peres berkata serius. "Karena terlalu normal." Kemudian mereka mewawancarai tukang bakso. Tante Lilis bertanya, "Semalam lewat sini?" Tukang bakso jawab, "Iya lewat." Tante Peres langsung berbisik ke Tante Lilis. "Nah ini, tersangka kuat." Tukang bakso kaget. "Loh saya cuma jual bakso." Tante Peres menulis di buku, "Motif, mungkin suka helm." Tukang bakso langsung pergi sambil bingung. Satu kampung mulai merasa penyelidikan ini makin aneh. Tapi Tante Peres makin semangat. Dia berkata dramatis, "Kita harus mencari petunjuk." Tante Lilis menunjuk tanah. "Tan, itu helmnya." Semua orang melihat. Di depan warung Burini, helm Pak RT tergeletak. Pak RT langsung bilang, "Lah itu kan helm saya." Tante Peres langsung mendekat. Dia melihat helm itu dengan serius. Lalu berkata pelan, "Home." Semua menunggu. "Kenapa Tan?" Tante Peres menunjuk helm. "Ini bukti penting." Pak RT bingung. "Bukti apa?" Tante Peres berkata yakin.
bahwa helm ini milik Pak RT. Semua orang langsung diam. Akhirnya Pak RT menjelaskan. Helm ini tidak hilang. Semua kaget. Lah terus? Pak RT berkata pelan. Saya lupa, saya parkir motor di warung. Semua langsung melihat Tante Peres. Tante Lilis menepuk bahunya. Detektif hebat ya Tan. Tante Peres tidak mau kalah. Dia berkata dengan wajah serius. Ini sebenarnya tes keamanan kampung. Pak RT langsung berkata. Mulai sekarang, jangan tes lagi. Namun sejak hari itu, warga Kampung Mawar punya hiburan baru. Setiap ada masalah kecil, Tante Peres langsung teriak. Biarkan detektif kampung yang menangani. Tante Lilis berdiri di sampingnya. Padahal masalahnya biasanya cuma sandal ketukar, kucing naik genteng, atau gorengan jatuh lagi. Suatu sore Tante Peres datang ke warung sambil panik lagi. Warga AA. Ada kejadian besar. Pak RT langsung capek duluan. Apalagi Bu Peres. Tante Peres menunjuk jalan. Itu. Semua melihat. Ternyata, anak-anak lagi main layangan. Pak RT langsung menghela napas panjang. Besok saya pensiun saja jadi RT.